Sebuah pesawat ruang angkasa berbentuk wajah manusia dan terdiri dari banyak alien humanoid yang mendarat di bumi untuk mencari batu yang jatuh disimpan oleh seorang anak bernama Josh. Namun perjalanan Dev ini tidak semudah itu untuk mendapatkan batu tersebut. Dia harus menyesuaikan diri menjadi manusia normal pada umumnya, karena dia ini sejatinya hanyalah pesawat luar angkasa yang dikendalikan oleh alien humanoid. Dev juga menjadi buronan para polisi karena telah membuat kerusuhan di sekitarnya. Bagaimanakah kelanjutan kisah Dev si pesawat luar angkasa untuk menyesuaikan diri di lingkungan manusia bumi? Halo guys, kembali lagi nih bersama Mimin di channel Kaum Rebahan. Sambil rebahan, sambil molet-molet, enaknya kita dengerin cerita toh. Nah, kebetulan banget Lekno. Kali ini Mimin mau membahas alur film yang berjudul Meet Dev. Nah, penasaran toh gimana ceritanya? Ya Min, penasaran Min. Aku penasaran Min. Aku penasaran Min. Sudah kuduga. Kalau begitu, tonton video Mimin sampai selesai ya. Oh iya, video Mimin ini mengandung banyak sekali spoiler. Jadi, buat kalian yang anti dengan spoiler, bisa close video ini dan nonton filmnya dulu ya. Atau langsung nonton videonya Mimin aja, juga nggak apa-apa lah. Malah lebih baik buat Mimin. Yowes, tanpa berlama lagi, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Film berjudul Meet Dev yang dirilis pada tahun 2008 yang mengisahkan tentang Dev, si pesawat luar angkasa yang menyamar menjadi manusia dengan dikendalikan oleh alien humanoid. Di awal film kita diperlihatkan nih sebuah batu berukuran kecil yang sedang bergerak cepat di luar angkasa dan menabrak salah satu satelit. Akibat kejadian tersebut, batu ini pun terjatuh di salah satu rumah yang didiami oleh seorang anak kecil bersama ibunya. Anak kecil itu bernama Josh. Nama panjangnya Buka Sidik Josh. Buka Sidik Josh ini sama sekali tidak mengerti kegunaan dari batu tersebut. Tapi yang jelas, di saat batu itu dimasukkan ke dalam akuarium, tiba-tiba air di dalam akuarium tersebut terserap dan menghilang dalam sekejap. 3 bulan setelah kejadian tersebut, kemudian datang lagi nih satu benda misterius dari luar angkasa. Benda asing tersebut mendarat ke bumi, lebih tepatnya nyungsep lah ini. Benda asing tersebut ternyata adalah sebuah pesawat berwujud manusia normal. Pesawat berwujud manusia ini merubah penampilannya demi agar bisa berbaur selayaknya manusia bumi seperti biasanya. Namun gerak-geriknya ini cenderung aneh karena dia masih harus menyesuaikan diri bagaimana caranya beraktivitas seperti manusia bumi. Karena masih pertama kali untuk mencoba beradaptasi, caranya jalan, caranya berekspresi, tingkah lakunya, pokoknya masih aneh banget lah ini. Sampai suatu ketika Dev ini malah ditabrak oleh sebuah mobil yang ternyata si pengendara merupakan ibu dari anak yang bernama Josh tadi. Setelah ditabrak, Dev ini loh lah malah plonga-plongo. Kakinya Dev ini montir satu. Di saat sang penabrak berniat untuk membantunya, Dev ini malah kabur dan bersembunyi di sekitar tempat sampah. Nah, setelah ini kita diberitahu bahwa Dev ini hanyalah sebuah pesawat yang dikendalikan oleh manusia-manusia mini di dalamnya. Salah satu dari mereka memutuskan untuk keluar dari dalam tubuh Dev untuk memperbaiki bagian kaki yang bengkok. Sedangkan bagian pengemudi pesawat Dev memang dikendalikan oleh seorang kapten yang bernama Dev, yang memang benar cerminan wajahnya merupakan wajah dari pesawat Dev. Nggak cuman itu saja, pesawat ini juga dikendalikan oleh macam-macam orang yang memiliki tugas berbeda-beda. Ada yang mengendalikan bagian lengan kiri, lengan kanan, kaki kiri, kaki kanan, bokong kiri, bokong kanan, udel kiri, udel kanan. Udel cuma satu di tengah lah, bagian otak, bagian perbaikan, dan lain-lain. Tujuan mereka datang ke bumi adalah untuk mencari batu luar angkasa yang terpental ke bumi. Mungkin di luar angkasa sedang musim akik lah. Enggak deng, batu yang mereka cari ini berguna sebagai pembangkit energi di planet mereka. Yang lebih tepatnya, batu itu mampu menyerap air laut dan merubahnya menjadi kumpulan garam dalam waktu sekejap. Nantinya garam yang sudah terkumpul itulah yang akan mereka gunakan sebagai pembangkit listrik di planet mereka. Tidak lama setelah itu, Josh pun tiba-tiba datang dan menghampirinya. Josh mengajak bicara Dev sambil ditemani oleh sang ibu. Para awak pun sudah tersadar bahwa jejak batu itu berada di rumahnya Josh dikarenakan mereka sudah melacaknya sebelum mendarat ke bumi. Tapi masalahnya, Dev ini masih harus menyesuaikan diri dari caranya bergaul mulai dari segi berbicara maupun berperilaku. Itu semua ia lakukan agar Josh bersama ibunya yang bernama Gina ini tidak curiga terhadapnya. Josh yang memegang batu itu malah langsung pergi untuk bersekolah dan membiarkannya berdua dengan Gina. Setelah itu, Gina memperkenalkan Dev kepada teman dekatnya yang bernama Mark.
Alhasil, seluruh awak pesawat langsung kebingungan di saat Mark mengajaknya bersalaman. Di sini, Dev terlihat sangat aneh di depan Mark dan Gina. Yang membuat situasi lebih genting lagi adalah, Dev ini harus meneguk segelas air di saat itu juga, dan hal itu pun membuat para pekerja yang ada di tenggorokannya harus terbawa derasnya air tersebut. Informasi demi informasi terus dikumpulkan oleh manusia-manusia mini yang mengendalikan pesawat itu, mulai dari tren berpakaian hingga cara membantu pekerjaan dapur. Tapi Dev ini masih belum terbiasa dan malah mengacaukannya. Dev dan para awak juga tidak mengetahui kalau saus tomat ternyata bukan untuk diminum. Sampai di satu momen, salah satu awak menyadari kalau batu tersebut sempat dipegang oleh anaknya Gina, dan mereka pun memutuskan untuk pergi melacak jejaknya. Di saat yang bersamaan, para polisi mulai mendapatkan laporan mengenai jatuhnya sebuah benda aneh di salah satu lokasi yang ada di kota itu. Yang pada akhirnya terungkaplah sudah seseorang berparas laki-laki dan baru saja mendarat di bumi. Sedangkan hal itu pun bukanlah menjadi sebuah permasalahan bagi Dev sendiri, dikarenakan ia harus terus menemukan batu tersebut. Namun, ya namanya juga makhluk dari planet lain ya kan? Mereka pun juga penasaran dengan segala hal yang ada di bumi ini. Agar tidak terlihat mencolok, para awak pun memutuskan untuk datang ke salah satu toko baju di kota tersebut. Tidak memiliki selembar uang pun bukanlah menjadi masalah besar bagi Dev, dikarenakan ia bisa langsung menghasilkan uang secara otomatis dengan menduplikat uang yang mereka temukan. Untung mendaratnya bukan di Korea Selatan ya toh. Kalau di Korea, walah, harus operasi plastik juga lah si Dev ini. Namun celakanya, batu yang selama ini berada di tangan Josh direbut oleh salah satu anak nakal di sekolahnya yang bernama Rich. Sedangkan Dev sendiri sudah tiba di sekolah tersebut dan secara sukarela ia mengajukan diri menjadi guru pengganti tanpa dibayar. Alhasil masuklah Dev di kelasnya Josh yang dimana kehadirannya malah diejek oleh para murid. Sebagai bentuk hukuman, murid-murid tersebut pun sengaja diberikan materi yang walah ruwet pokoknya. Yang membuat para murid ini jipek nggak karu-karuan. Sistem pesawat Dev ini, kepintarannya kakak ngotak dan di luar nalar pokoknya. Setelah itu, Dev kembali ke tujuan utamanya dan ia mulai bertanya tentang keberadaan batunya kepada Josh. Josh yang tidak tahu apa-apa tentang kegunaan batu tersebut langsung memberitahukan kalau batu tersebut sudah berada di tangannya Rich. Namun biar nggak membuat sebuah kecurigaan sama sekali, Dev mau nggak mau harus meladeni terlebih dahulu segala permintaan Josh pada hari itu. Dimulai dari menemani Josh membeli sebuah buku komik walaupun toko tersebut sedang didatangi oleh dua perampok. Dan tentunya Dev ini langsung mengatasi perampok tersebut dengan sangat mudah. Di saat matahari sudah mulai terbenam, Dev tidak ingin merepotkan Gina untuk sekian kalinya dan ia pun memutuskan untuk beristirahat di trotoar bersama seorang gelandangan. Tentu saja dengan tujuan agar pesawat tersebut bisa menghemat tenaga dan di saat itu juga para awak pun juga beristirahat di kabinnya masing-masing. Seiring berjalannya waktu, kedua polisi yang berada di lokasi kejadian langsung mencetak bentuk wajah dari Dev dan mereka berencana untuk menyebarkan foto Dev ke seluruh kota. Di saat yang bersamaan, para awak juga sudah kembali aktif, tapi mirisnya cadangan energi dari pesawat tersebut hanya tersisa 12 jam lagi. Sedangkan mereka masih harus menjaga kedekatan dengan Gina maupun Josh pada setiap waktunya. Apalagi Dev ini juga diajak untuk mengikuti perlombaan hotdog, yaitu lomba memakan hotdog tercepat. Namun hal ini bukanlah sebuah masalah bagi para awak. Saat perlombaan dimulai, hotdog yang dimasukkan ke dalam mulut Dev tentu saja tidaklah benar-benar dimakan, melainkan cuma ditampung di bagian bokong. Singkat cerita, Dev ini menyadari kalau Josh sedang diganggu oleh Rich dan kawan-kawannya. Di saat itu jugalah Dev langsung memanfaatkan momen tersebut untuk mengambil sebuah batu yang selama ini ia cari-cari. Setelah mendapatkan batu tersebut, Dev ini tidak segera meninggalkan bumi. Namun, ia masih ingin berbaur dengan Gina maupun Josh yang sudah ia anggap seperti keluarga sendiri. Tapi hal tersebut tidaklah disetujui oleh salah satu awaknya yang dipanggil dengan nomor 2. Di saat Dev mengikuti permainan melempar bola kasti, bola kasti tersebut tiba-tiba terpental dan mengenai kembali kepala Dev, yang menyebabkan ia terjatuh serta mengalami pemadaman listrik secara mendadak. Dengan cepat tubuh Dev ini segera dibawa ke rumah sakit. Di saat itu jugalah seluruh aliran listrik berfungsi kembali setelah Dev ini mendapatkan kejut jantung. Akan tetapi para awak sama sekali tidak menyadari kalau ada salah satu petugas yang menyadari bentuk dari pesawat mereka. Singkat cerita, di malam itu Gina sengaja mengajak Josh bersama Dev untuk mengikuti sebuah pesta dansa di salah satu acara, yang dimana Dev sengaja diberikan segelas teh dan ujung-ujungnya para manusia mini yang berada di tenggorokannya harus terbawa arus lagi. Di dalam pesawat, salah satu kru yang sebelumnya sempat menentang si kapten sedang menyusun rencana untuk menggeser kapten. Ia beranggapan kalau kapten Dev sudah membuang-buang tenaga dengan berinteraksi dengan manusia bumi. Namun masalah kembali muncul ketika sebagian polisi sengaja datang ke pesta tersebut
tersebut untuk menangkap pesawat Dev. Tanpa alasan yang jelas, Dev langsung ditahan begitu saja. Di saat yang bersamaan, kru bernomor 2 malah menodong kapten secara mendadak sampai-sampai posisi kapten langsung diduduki oleh awak tersebut. Dan atas perintahnya, pesawat Dev yang awalnya diam-diam saja langsung membabi buta serta menimbulkan kekacauan di mana-mana. Bahkan karena sudah tidak tahan lagi, salah satu awak memutuskan untuk lompat dari pesawat serta menceburkan diri ke dalam segelas kopi. Beruntungnya, kru bernomor 3 masihlah berbaik hati dan ia pun langsung membebaskan Kapten Dev. Hanya saja usaha mereka berdua tidak berlangsung lama ketika kru bernomor 2 malah sengaja mengeluarkan mereka dari dalam pesawat. Mau nggak mau, Kapten Dev ini harus keluar dan harus menyelamatkan diri dari segala aktivitas di luar dari manusia maupun hewan peliharaan. Untung saja Kapten Dev ini memiliki sebuah ide jenius, yaitu memanfaatkan kantong plastik untuk kembali mengejar kembali. Gimana lah ini teksnya? Untuk kembali mengejar kembali pesawat mereka kembali. Di saat itu jugalah Kapten Dev dan awak nomor 3 berhasil masuk kembali ke dalam pesawat melalui celah-celah di celana tanpa diketahui oleh kru nomor 2. Yang dimana kru bernomor 2 ini lagi sibuk mengendalikan pesawat untuk pergi ke sebuah pelabuhan di pinggir kota. Pada situasi lain, seorang kru yang sempat tercebur di segelas kopi tadi sengaja menampakkan dirinya agar bisa dilihat oleh salah satu polisi. Sedangkan di sisi lainnya lagi, Gina, Mark, beserta Buka Sidik, Josh berusaha secepat mungkin untuk menyusul kepergian Dev yang sedang melarikan diri. Ternyata kru bernomor 2 ini malah berniat untuk menguras hamparan laut yang ada di bumi demi Koko yang dicari-cari. Itu Boboiboy lah. Demi mendapatkan sumber energi bagi planet mereka. Kabar baiknya, Kapten bersama kru bernomor 3 pun berhasil masuk ke dalam ruangan otak. Dan di saat itu jugalah Kapten Dev langsung memberanikan diri untuk mengambil posisinya kembali. Dengan semangat yang sama dan tujuan yang sama, para awak yang lain pun tetap setia dan setuju dengan keputusan Kapten untuk tidak merusak bumi serta pergi dari planet ini secara damai. Alhasil, dengan menggunakan sisa-sisa tenaga yang ada, batu itu pun langsung ditarik kembali dari dalam laut. Namun gara-gara hal tersebut, pesawat ini pun kehilangan tenaga dan tidak bisa bergerak lagi. Beruntungnya, Josh ini sudah sangat paham lah dengan cara kerja dari pesawat ini. Ia pun langsung mengambil alat penyetrum dari si polisi dan menempelkannya ke badan Dev. Atas perbuatan tersebutlah, pesawat tersebut pun kembali memiliki sumber tenaga. Dan si kapten bersama kru nomor 3 menampakkan diri mereka di hadapan masyarakat. Salah satu kru yang masih berada di kantong polisi itu pun juga dibawa masuk lagi ke dalam pesawat sebelum mereka semua benar-benar pamit dari bumi. Tapi lagi-lagi baru saja mau pamit, para FBI yang masih menganggap Dev merupakan seorang buronan malah sengaja melemparkan sebuah jaring ke seluruh tubuhnya. Namun ternyata mereka semua sudah mengantisipasi hal tersebut. Yang dimana di saat itu jugalah salah satu bagian pesawat tersebut langsung melepaskan diri. Dan sudah jelas para awak yang berisikan orang-orang mini di dalamnya juga turut bahagia akan keberhasilan misi mereka. Dan film pun selesai. So itu tadi guys, alur cerita dari film Meet Dev. Gimana ceritanya? Kalau menurut Mimin, film ini itu lucu pol pokoknya. Kalian harus nonton yos. Nah, bagi kalian yang mau request alur film apa lagi yang mau Mimin ceritain, bisa komen di bawah ya. Dan tentu saja jangan lupa untuk kasih like dan subscribe-nya. Nantikan terus video-video Mimin yang selanjutnya yos. Dan sampai jumpa. 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 Dan